Makanya juga ada yang Moeba itu yang settingannya itu koloni ada itu. Ada yang berpasangan ada itu. Agar apa? Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Moeba temania, kicamania, sahobi Nusantara dimanapun Anda berada. Untuk Anda yang lagi aktivitas, untuk Anda yang lagi bekerja, selamat beraktivitas. Semoga tidak ada halangan satu apapun. Amin. Dan untuk Anda yang lagi santai, mungkin di teras, mungkin di kamar, ya selamat bersantai. Jangan lupa persiapkan apa saja yang sekiranya membuat kalian itu bisa santai, agar dalam menyimak pembahasan ini tidak tegang. Nah itu ya. Pada kesempatan kali ini kita akan menjawab pertanyaan yang masuk di komentar ya dari teman kita, Mas Diki Maulana di situ ya. Jadi beliau menanyakan seperti ini. Over emosi fighter tinggi sampai ada tanda cabul om, gimana meredamnya? Nah itu dia ya. Kita akan mencoba mengulasnya di sini ya. Dan seperti biasa saya mengingatkan kepada teman-teman untuk menyimaknya itu dari awal sampai akhir video, karena ini saling berhubungan di situ ya. Jadi kalaupun disimaknya cuma setengah-setengah, di skip-skip, nah itu juga mungkin wawasan yang akan kita serap juga nggak akan bagus di situ ya. Nah itu karena ya pokoknya di awal itu pasti ada pembukaan, kemudian ibarat kita membahasnya over emosi, tentunya juga kita harus mengetahui dulu makna over emosi itu sendiri itu apa gitu lah ya. Bagaimana mungkin kita akan mengambil langkah merawatnya ataupun mencari solusi kalaupun kita tidak mengetahui maknanya. Nah itu kan ya aneh ya, kan itu ya. Oke, sebelumnya di video ini sudah saya bahas sebenarnya, tetapi juga nggak apa-apa, mungkin kurang jelas atau gimana. Dan juga masalah seperti ini mungkin selain dari Mas Diki Maulana ini juga ada yang lain yang mungkin mempunyai pertanyaan yang sama ataupun mempunyai masalah seperti ini gitu lah ya. Over emosi sendiri itu bisa kita maknakan karena dia itu mengalami seperti ini, itu ibaratnya ya karena beberapa faktor ya. Ada yang dari dalam tubuh dia, ada yang dari luar tubuh dia itu ya. Bisa disebabkan karena pencernaan dalam tubuh itu dalam mencerna makanan ataupun sistem metabolisme dia itu berputarnya itu terlalu cepat di situ ya. Nah, dengan seperti ini maka suhu tubuh dia itu akan naik di situ ya. Yang tadinya mungkin adem karena apa, mungkin dipancing pakai MP3, dia itu jadi timbul emosinya, kemudian fighternya juga keluar di situ. Maka kalau ini sering dilakukan di rumah juga ini akan tentunya tidak bagus ya. Jadi kalau di rumah itu yang harusnya kita itu membuat murai batu itu sehat pertama, yang kedua adalah istirahat dia itu berkualitas ya, kemudian agar tidak gacor di rumah. Nah di situ. Tetapi kalau murai batu yang sedang mengalami over emosi, yang biasanya itu dia tampilkan ketika gacor di rumah itu dia itu banyak mengeluarkan materi ya di situ ya. Maka juga ini nggak akan bagus kalau dia terus tampilkan di rumah ya. Nah seperti itu, efeknya juga akan gembos di gantangan, nanti dia akan capek dan itu ya. Jadi seperti apa kira-kira over emosi itu timbul? Maksudnya karena apa gitu ya. Jadi kita harus tahu penyebabnya dulu gitu lah ya.
Kalau dari suasana di ruangan ataupun kamar dia itu ditempatkan itu suhu tinggi, maka juga ini akan menyebabkan emosi naik ya, karena ini berpengaruh juga ke dalam badan dia. Dan kalau ini terus terjadi dan tidak dicari perawatan yang benar ataupun penanganan yang benar, nah ini juga makanya akan timbul yang namanya over emosi. Jadi emosi yang berlebihan, nah itu kan nggak bagus ya. Nah padahal juga Morebetu itu penting sekali, dia harus mempunyai emosi ini gitu loh ya. Tetapi kalau ini berlebihan juga nggak akan bagus gitu loh ya. Kemudian bisa disebabkan juga karena pola makan ya, dalam arti ada yang sering mengasih ataupun memberikan makanan itu yang teksturnya keras di situ ya. Mungkin bisa ulet Hongkong, bisa karena seperti yang kita bahas di video sebelumnya juga, ulet Hongkong ini teksturnya keras ya, jadi ulet di situ ya. Nah ini dalam waktu sebentar ataupun sifatnya adalah sementara, ini akan menaikkan emosi. Tetapi setelah pencernaan ini selesai ataupun sistem metabolisme itu selesai mencerna makanan, nah itu yang terjadi adalah nutrisi ataupun protein di situ. Bisa kalau ini terus terjadi namanya juga over birahi di situ ya. Seperti tadi mungkin Morebetu kita itu sering kita taruh di bawah seng mungkin, ataupun di ruangan yang bersuhu tinggi di situ ya, maka juga ini akan berpengaruh kepada suhu tubuh dia gitu loh ya. Sistem metabolisme dia juga akan naik di sini. Nah jadi wajar kalau penempatan kandang ini tidak benar ya, tentunya juga akan menimbulkan masalah di situ ya. Kemudian mungkin Morebetu kalian itu sering di track ataupun dicoba-coba di rumah itu ya, dengan tetangga mungkin ya, coba-coba gitu loh ya. Nah ini sebenarnya bisa bisa dimaknai faktornya ataupun emosinya itu akan naik di situ ya. Tetapi juga ini akan berefek faktornya turun loh. Gimana toh? Nah itu kan satu ataupun hal yang berlawanan, kok naik terus turun. Nah jadi ketika kalian mungkin 1-2 kali nge-track gitu ya, yang tadinya emosinya kurang ataupun tarungnya kurang di situ, karena fighternya ada terus di track terus gitu ya. Nah itu juga akan naik di situ ya, terus gitu. Nah itu akan ada fase yang namanya naik di situ. Tetapi kalau keseringan di track ya, saking seringnya itu loh maksudnya ya, nah itu juga fighternya juga akan turun gitu loh ya. Loh kok gitu ya? Oh gitu, iya ya emang gitu. Contohnya aja gini, seperti burung lovebird ya, seperti burung lovebird itu dulu itu zaman dulu ya, kalau waktu tahun berapa itu ya, waktu lovebird itu belum mahal ataupun sekarang sudah murah. Nah itu nggak ada yang namanya burung konslet gitu loh ya. Nah di situ, nah karena kepintaran orang-orang yang bermain, menyeting, merawat lovebird ini, nah ketemulah yang namanya lovebird konslet, yang artinya dia itu gacor. Dia itu bunyi tanpa ada fighternya, emosinya berperan di situ nggak ada. Dia itu pokoknya gacor aja gitu loh ya. Dia nggak bertarung dalam segi kualitas suara. Nah itu
Karena dulu itu waktu itu ya, tahun berapa itu ya, kok lupa saya. Itu kalau nggak salah 2014 atau berapa ya itu ya. Nah itu belum ada Labet Konslet mungkin, tapi saya lupa itu. Karena mengontrol emosinya itu terlalu susah ya. Ibaratnya kalau digantang itu dia itu nyerekel ibaratnya. Nah di situ lama kelamaan dengan kemajuan cara berpikir seseorang, perawatnya itu bisa ketemu seperti itu. Nah itu yang dinamakan juga seperti di Murai Batu. Ketika Murai Batu sering di track dalam awal-awal masa itu meningkatkan emosi dia, tetapi lama-lama akan menurunkan emosi dia. Makanya juga ada yang Murai Batu yang settingannya itu koloni, ada itu, ada yang berpasangan, ada itu. Agar apa ya, biar stabil itulah ya. Seperti over emosi sendiri, apa yang ada di video saya sebelumnya juga salah satu untuk menanganinya juga kita pakai sistem jodohan ya, kita pakai betina. Nah itu juga ada yang ditempel, ada yang jadikan satu. Nah itu juga masuk akal ya. Nah itu dia. Kemudian over emosi ini akan mungkin timbul ketika Murai Batu di rumah itu sering dipancing dengan MP3, mungkin YouTube ya. Nah di situ dengan suara, dengan mungkin dikagetin. Nah itu juga. Kemudian hal yang mungkin terjadi karena di rumah itu kalian banyak masteran di situ ya. Ada yang masteran itu macam-macam ya. Ada yang kecil, ada yang besar, ada yang konin, ada yang cililin, ada yang kapas tembak, kayak buto, pokoknya banyak di situ. Nah, karena seperti video saya juga sebelumnya bahwa pemasteran sendiri adalah sifatnya memancing emosi di situ ya. Karena kalau kita salah mengambil langkah seperti ini dan juga Murai Batu kita itu karakternya adalah emosinya tinggi, maka juga ya itu tadi akan over emosinya. Nah di situ ya. Kemudian mungkin perawatan kita itu ketika di rumah ya, kita sering umbar di situ karena umbaran sendiri juga menaikkan sistem metabolisme tubuh. Nah itu juga akan menaikkan suhu tubuh si Murai Batu. Maka juga akan wajar kalau umbaran itu adalah olahraga. Ya seperti kita lah ya. Kalau olahraga itu pasti akan merasa panas. Nah itu dia. Akan merasa gerah, pengennya minum di situ ya. Nah itu juga masuk akal. Kemudian Murai Batu yang mungkin mengalami over emosi juga karena sering dijemur. Jadi penjemuran dia itu melebihi apa yang dia butuhkan, gitu ya. Nah di situ maka juga akan wajar juga ketika burung Murai Batu di rumah itu jarang mandi, juga emosinya juga akan semakin naik terus di situ ya. Kemudian mungkin kalian itu merawat dia itu dengan full kerodong, mungkin males ya, buka-buka males, kemudian kok di kerodong kok gacor sekali, agar supaya beristirahat di rumah maka di kerodong. Nah karena ini keseringan atau terlalu lama juga ini akan meningkatkan emosi yang berakibat over di situ ya. Dan setelah kita mengetahui penyebabnya, tentunya kita harus mengetahui juga tanda-tandanya ya. Jadi aktivitas dia itu bagaimana yang dia timbulkan ketika mengalami over emosi ya. Bisa dari gerak tubuh yang tidak beraturan, dalam arti dia itu giras ya, girasnya minta ampun ya. Itu kalau di rumah. Kalau di gantangan itu dia itu kalau ketemu lawan mainnya ngeban sana ngeban sini, naik turun, ngejar lawan, maunya berantem, nggak mau beradu kualitas suara, volume, kemudian power, kemudian irama lagu. Tidak, dia inginnya disatuin dalam kandang dan ingin berantem, beradu fisik di situ.
Itu kalau di gantangan ya. Kemudian ketika di rumah dia itu gampang marah ya. Jadi tensinya itu tinggi gitu lah ya. Seperti kita kalau kita kegerahan ya, mungkin lagi kerja di tempat panas itu, kita sudah merasa gerah badan kita. Kemudian ada yang mungkin ngajak bercanda, ngomongin agak kasar sedikit, kita akan marah. Nah itu wajar, karena apa? Sistem metabolisme kita itu sedang naik, suhu tubuh juga naik, tensinya pun juga akan naik di situ ya. Kemudian ada yang over emosi, dia tampilkan itu dengan lowo. Nah itu ada juga yang ciak bulu, ya tinggal karakter burungnya gitulah ya. Jadi seperti kita dia. Nah si om ini kok seperti kita gimana sih? Ya, agar mudah dipahami yang pertama, kemudian yang kedua agar masuk akal gitulah ya. Jadi saya gambarkan seperti ini. Saya itu kalau pusing ya, saya pusing terus bertanya kepada teman saya gitu ya, upaya namanya siapa, Aan gitu ya. An, saya itu pusing itu kira-kira obatnya apa ya? Nah di situ kemudian si Aan ini teman saya menjawab dengan seperti ini, oh beli aja Ultraflu, beli aja Paramek, Bodrek. Nah di situ ya. Nah padahal saya itu pusingnya itu karena kurang tidur, kurang makan, lapar. Nah ya saya itu pusingnya kalau saya itu ngeleh saya lapar. Nah itu saya itu pusing gitu loh. Kurang tidur saya juga pusing, kelelahan saya juga pusing gitu lah ya. Tetapi pusingnya orang lain mungkin beda-beda karena pilek. Nah seperti itu. Jadi ketika kita memberikan ataupun menjudgment murai batung lowo, terus nggak diberikan ataupun tidak dikasih tahu rawatan, kemudian kita jawabnya nglowo ini berikan penjemuran maksimal, pengumbaran maksimal, turunkan ekstra puding. Nah dari jawaban tersebut kan tentunya kita mengarah bahwa nglowo tersebut itu karena over birahi. Wajar kalau dimaksimalkan penjemuran itu ya. Tetapi padahal ngelowok ada yang mentalnya itu turun, dalam arti bisa ada yang down ya, itu ya, mentalnya down gitu ya. Nah itu juga ada. Jadi ngelowo itu juga salah satu karakter burung di situ ya. Dan ciak juga sama itu ya. Jadi ada yang ditampilkan ketika dia itu over emosi, ada yang lowo, ada yang ciak, ada yang tidak. Nah seperti itu ya. Kemudian ketika dia gacor di rumah, itu volume dan juga power itu juga keras di situ ya. Karena emosilah yang tampil di sini, emosilah yang berperan di sini. Nah, yang terakhir kita bisa menyimpulkan yang sudah pasti dalam hal ini tidak bisa ditawar-tawar lagi. Tanda dia itu mengalami over emosi adalah kotoran purnya itu pasti kecil. Nah di situ tidak bisa ditawar-tawar lagi ya. Dan kita juga akan membahas bentuk kotoran. Kita nggak perlu tahu rawatan, tetapi kita pun cuman melihat kotoran itu kita bisa mengetahui kondisi, mengetahui kebutuhan murai batu tersebut dengan hanya melihat bentuk kotoran ini. Tetapi tidak akan dibahas di video ini karena mungkin akan kepanjangan gitu ya. Dari hal tersebut makanya kita akan mengetahui juga cara mengatasinya ya, yaitu extra fooding turun ya. Kemudian jemur tentunya juga turun, umbar juga dikurangi. Kemudian juga ablak lebih bagus ya. Kemudian kalaupun kita memberikan extra fooding itu yang sifatnya dingin, bisa kroto, bisa ulat bambu. Nah ini bisa cacing. Nah itu yang dingin lah pokoknya ya, teksturnya yang lembut. Kemudian mandinya juga harus naik, embun juga rutin. Nah jangan sering di track. Kemudian
gantung atau tempatkan kandang tersebut di ruangan yang agak bersuhu dingin, sejuk gitu ya. Kemudian masteran harus juga dikurangi. Nah, jadi itu ya Mas Diki Maulana ya. Jadi Mas Diki ini menyimpulkan bahwa murai batu beliau itu di rumah over birahi tinggi dan mengarah sampai mau cabul itu ya. Jadi itu harus benar-benar dipahami dulu ya Mas ya. Itu dia itu emosi atau kekurangan stamina ataupun kekurangan protein ataupun over birahi. Nah, di situ juga harus tahu. Karena kalau kita salah langkah, nah itu cabulnya akan jadi situ ya. Jadi seperti tadi ya Mas Diki ya, sudah saya jawab semuanya tadi. Jadi meredamnya itu seperti apa ya, mandinya naik, kemudian jemurnya turun, umbarnya juga turun, embunnya rutin, EF-nya juga yang dingin. Nah di situ. Tetapi Mas Diki ini kalau mau merawat dia ya, jangan langsung semuanya dibalik, satu persatu dulu, biar ketemu, biar kita itu nantinya tahu, oh dia itu cuman butuh mandi, oh dia itu cuman butuh embun. Jadi cari satu persatu. Kalau satu embun kok kita naikkan belum ada hasil, kita bisa berikan pemandian. Alangkah baiknya di waktu malam. Nah itu ya. Jadi mandi malam boleh, mandi sore boleh. Nah itu ya Mas Diki ya. Jadi saya berharap bahwa setiap pembahasan di video ini juga akan bermanfaat. Kalaupun ada teman kita satu yang nanya, semoga yang lain juga dapat ilmunya, dapat menyimak pembahasan ini. Jadi nggak terlalu untuk satu orang ya, bisa global gitulah ya. Oke ya. Semoga bermanfaat, semoga mudah dipahami, mudah dicerna dan masuk akal. Untuk yang belum subscribe boleh subscribe, untuk yang belum like boleh like, agar saya itu bersemangat dalam membuat video. Karena pembahasan yang akan kita bahas itu masih banyak sekali ya. Nah itu juga kalaupun kira-kira itu teman-teman menganggap ini bermanfaat ya, saya alhamdulillah saya akan bersemangat membuatkan video. Tetapi kalau nggak bermanfaat ya untuk apa kan gitu ya. Oke ya. Mohon maaf bila ada salah kata, mohon maaf bila ada salah candaan. Saya tidak sengaja. Sekali lagi, untuk yang belum subscribe boleh subscribe karena ini juga gratis ya. Biar saya bersemangat dalam membuat video dan membahas permasalahan khususnya dalam murai batu itu ya. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.